Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratiana Fitriani Arianto dengan NIM 41202107. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Pasar Agribisnis dengan dosen pengampu Ibu Puri Pratami Ardina Ningrum, SPMSI. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian pasar agribisnis. Pasar agribisnis mencakup proses produksi, distribusi, hingga konsumsi produk pertanian. Konsep utama dari pasar agribisnis mencakup 3 poin, yaitu permintaan atau jumlah produk yang diinginkan konsumen. Yang kedua ada penawaran, ketersediaan produk dari produsen, dan yang terakhir keuntungan, hasil finansial yang diperoleh dari transaksi. Selanjutnya, fungsi pasar agribisnis terdiri dari 2 poin, yaitu sebagai tempat transaksi, di mana lokasi di mana terjadi jual beli barang atau jasa. Selanjutnya ada pelaku pasar agribisnis, terdiri dari 3 poin, yaitu produsen, penghasil produk agribisnis, yang selanjutnya konsumen, penggunaan akhir produk, dan perantara, distributor, pedagang, atau pihak lain yang membantu proses distribusi. Selanjutnya ada rantai pasok. Rantai pasok ini di mana proses yang menghubungkan produksi, distribusi, dan konsumsi produk agribisnis. Di sini ada 3 tahapan, yaitu produksi, tahap awal berupa hasil pertanian, selanjutnya ada distribusi, penyaluran produk ke pasar atau konsumen, dan konsumsi, di mana pemanfaatan produk oleh konsumsi akhir. Selanjutnya ada elemen pasar agribisnis, yaitu faktor-faktor yang membentuk pasar agribisnis. Di sini terdiri dari 7 poin. Yang pertama ada fisik produk, di mana hasil pertanian seperti beras, sayuran, atau buah-buahan. Yang kedua ada pertukaran informasi, data tentang harga, permintaan, dan tren pasar. Kemudian ada harga, nilai uang dari barang yang diperdagangkan, nilai tambah, kontribusi proses rantai pasok dalam meningkatkan kualitas produk. Yang kelima ada permintaan konsumen, preferensi pasar terhadap jenis produk tertentu. Yang keenam ada kebijakan pemerintah, di sini regulasi terkait perdagangan atau perlindungan produk agribisnis. Yang ketujuh ada teknologi dan kondisi iklim, faktor yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas hasil panen. Selanjutnya ada bentuk pasar agribisnis, terdiri dari 3 poin, yaitu pasar fisik, pasar tradisional di mana transaksi dilakukan secara langsung, contohnya. Kemudian ada pasar modern, contohnya gerai retail seperti supermarket atau hipermarket. Dan yang ketiga ada pasar online, contohnya platform digital yang memfasilitasi jual beli secara virtual. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi pasar agribisnis, terdiri dari 3 poin juga, aspek sosial, perubahan pola konsumsi masyarakat. Yang kedua ada ekonomi, pengaruh pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat suku bunga. Dan yang terakhir ada politik, kebijakan pemerintah, peraturan ekspor atau impor, dan subsidi pemerintah. Selanjutnya faktor ekonomi. Di sini ada faktor-faktor ekonomi utamanya terdiri dari 4 poin, yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat suku bunga, dan pendapatan konsumen. Selanjutnya faktor lingkungan terdiri dari 2 poin, yaitu pengaruh perubahan iklim. Di sini produk pertanian dapat menurun karena ketidakstabilan cuaca dan dampaknya pada fluktuasi harga pasar. Yang kedua ada konservasi sumber daya alam, seperti praktik pertanian berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Baik, selanjutnya itu ada faktor sosial, yang dimana ada 2 poin juga, yaitu demografi dan preferensi konsumen. Demografi di sini perubahan pada usia, jenis kelamin, dan pola konsumsi masyarakat. Yang kedua ada preferensi konsumen, yaitu munculnya tren terhadap produk organik, ramah lingkungan, dan berbasis teknologi. Selanjutnya ada faktor teknologi. Inovasi teknologi di sektor agribisnis terdiri dari 3 poin, yaitu penggunaan drone. Contohnya untuk memantau pertumbuhan tanaman. Yang kedua ada sensor pertanian, contohnya di sini mengukur kelembapan tanah dan kondisi cuaca. Yang ketiga ada teknik pertanian presisi, contohnya mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam. Kemudian ada pentingnya pasar agribisnis. Fungsi utamanya yaitu menghubungkan produsen dengan konsumen, mempercepat informasi tentang harga dan permintaan pasar, dan ada mendukung keberlanjutan sektor pertanian.
Kemudian ada tantangan dalam pasar agribisnis. Yang pertama ada perubahan iklim, di mana menurunnya produktivitas pertanian. Yang kedua ada ketergantungan pada teknologi, yaitu perlu investasi besar untuk mengadopsi teknologi modern. Dan yang terakhir ada fluktuasi harga. Ketidakstabilan pasar memengaruhi pendapatan petani. Selanjutnya ada solusi dan inovasinya, yaitu solusi untuk tantangan agribisnis. Di sini ada investasi pada teknologi modern, ada pelatihan kepada petani dan pelaku pasar, dan ada peningkatan akses pasar melalui penggunaan platform digital. Selanjutnya penutupan, di sini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu pasar agribisnis merupakan pilar penting dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis pertanian. Dan sarannya di sini yaitu kolaborasi antar pemerintah, pelaku usaha dan konsumen diperlakukan untuk memaksimalkan potensi pasar agribisnis. Baik, sekian yang dapat saya presentasikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.